Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan saya pada kesempatan di YouTube ini. Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan SKL berbasis KKNI sebagai acuan pengujian dan penilaian uji kompetensi. Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, hal ini penting untuk kita bicarakan karena kita sedang berada dalam kompetisi di mana sumber daya manusia sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi kecuali memiliki kemampuan yang cukup untuk masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Nah, Bapak sekalian, SKL atau kalau kita singkat atau kepanjangannya adalah standar kompetensi lulusan. Ini adalah sebenarnya perwujudan dari apa yang sudah disampaikan atau pengemasan yang sudah dibuat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi ini adalah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Jadi dari apa yang sudah ada di dalam KKNI tersebut kita tuangkan menjadi standar, ya, standar kompetensi sumber daya manusia dari berbagai profesi atau pekerjaan. Nah, dalam hal ini kami sebagai praktisi atau kami berprofesi di bidang perpajakan, maka kami menggunakan acuan KKNI bidang perpajakan, di mana ini menjadi basis kita di dalam menyusun standar kompetensi lulusan, ya khususnya di bidang perpajakan. Tentu banyak profesi lain yang dalam hal ini menggunakan standar yang sama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan, memiliki mekanisme dalam menentukan arah kebijakan mengenai kompetensi dari sumber daya manusia di Indonesia, maka ini menjadi sangat penting untuk kita kembangkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa standar kompetensi lulusan ini, ya, yang berbasis KKNI sebagai acuan dalam pengujian dan penilaian uji kompetensi ini tentu sangat tepat karena adalah hal yang merupakan keniscayaan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi tertentu tidak memiliki ukuran standar pada saat yang bersangkutan melakukan suatu profesi atau suatu pekerjaan. Nah, tentu terkait dengan sumber daya manusia ini, standar kompetensi lulusan ini adalah menjadi salah satu acuan, kalau mungkin kita bahasakan sebagai kiblatnya, sebelum nanti kita mengarah kepada beberapa uraian, rincian terkait dengan bagaimana kita mensukseskan ketentuan atau mensukseskan acuan ini atau standar kompetensi lulusan ini agar benar-benar di dalam implementasinya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia tersebut. Nah, ini karena sebagai basisnya adalah KKNI, kita akan mengarah ke sana. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini merupakan perwujudan jati diri bangsa. Ya, jadi ini perwujudan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan nasional, ya, kemudian terkait dengan pelatihan kerja, serta sistem pengakuan kompetensi nasional yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang menjadi fondamen, ya,
dasar bagi kita untuk melaksanakan kegiatan pengujian dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, SKL adalah menjadi instrumennya. Nanti kemudian kalau di dalam pembelajaran akan diturunkan menjadi kurikulum berbasis kompetensi, kemudian nanti ada mekanisme penilaian nanti akan diwujudkan sesuai dengan kondisi real dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Itu adalah nanti pengembangan yang harus kita kerjakan setelah adanya standar kompetensi lulusan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dan saudara sekalian yang saya hormati, kompetensi lulusan ya, yang merupakan salah satu sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat besar. Nantinya kalau sumber daya manusia ini besar, dengan kompetensi lulusan yang menggunakan standar kompetensi lulusan dari berbagai proses ini cukup besar, maka kita membuka peluang kompetisi yang hebat di masa yang akan datang, karena kita memiliki bonus demografi yang cukup besar, jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, SKL ini adalah suatu instrumen yang sangat penting. Kalau kita jabarkan secara teknis begitu, nanti akan muncul unit kompetensi apa yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Lalu kemudian ada elemen kompetensinya apa. Lalu kemudian kalau kita jabarkan lagi, di situ ada muncul adanya bagaimana dia mempraktekkan kerjanya atau unjuk kerjanya seperti apa. Nah, ini harus menjadi standar ukur yang akan kita gunakan di dalam pengujian dan melakukan penilaian uji kompetensi itu. Jadi SKL ini menjadi sesuatu yang memang menjadi tumpuan atau menjadikan dasar untuk melakukan pengujian terhadap calon-calon sumber daya manusia yang dalam hal ini mungkin kalau dalam pelatihan sebagai peserta didik, baik yang belajar mandiri maupun belajar secara informal maupun belajar secara kursus. Nah, ini akan menjadi bagian yang sangat penting, sehingga sumber daya manusia Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dan mampu berkompetisi dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu kemudian di dalam kita mewujudkan pembelajaran yang baik menuju kepada kompetensi yang unggul, jadi kompetensi yang unggul, maka sekali lagi kita tekankan, kita siapkan dengan SKL, baik kita mulai perencanaan, ya perencanaan nanti akan berfungsi sebagai bentuk pembelajaran sekaligus nanti sebagai review ya terhadap perkembangan yang terjadi. Jadi tentu SKL ini tidak statis, tetapi akan berkembang secara terus-menerus sesuai dengan dinamika perubahan, baik itu perubahan di dalam ilmu pengetahuan maupun perubahan dalam dunia usaha dan industri. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat dari cakupan yang ada di dalam SKL, tentu kita sama-sama sudah pahami. Di situ ada mungkin 4 hal yang harus kita lihat. Pertama adalah nilai etika atau tata nilai. Kemudian di situ ada kemampuan keterampilan. Lalu kemudian di dalamnya juga ada penguasaan pengetahuan. Lalu kemudian juga ada masalah manajerial. Jadi ini sebenarnya satu racikan atau satu ramuan yang sangat komplit, ya, di mana kita harus berada dalam koridor rambu-rambu SKL ini dalam rangka untuk melakukan pengujian sesuai dengan standar ukur tadi itu, tata nilai, kemudian kemampuan keterampilan, kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan manajerial. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting untuk menjadi fondamen kita. Dan kita pahami dan kita ketahui bahwa SKL ini adalah berbasis KKNI. Jadi kita sudah tidak ragu lagi untuk menggunakan SKL ini sebagai acuan di dalam pengujian dan penilaian uji kompetensi, sekaligus kita bersiap untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan dinamika perubahan di dunia usaha dan dunia industri. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin kompeten, sumber daya manusia Indonesia semakin kompeten, dan kita mampu bersaing baik di skala nasional maupun di dunia internasional.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.